Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu masa, Raja Iskandar Dzulkarnain beserta pasukannya hendak berangkat menaklukkan suatu daerah. Pada hari sebelum berangkat, Raja Iskandar Dzulkarnain berpesan kepada pasukannya, dalam perjalanan nanti, kita akan melintasi sungai. Ambillah apapun yang terinjak, dan kemudian yang terinjak itu ada di sebuah sungai. Ketika malam gelap tiba dan pasukan Raja Iskandar Dzulkarnain melintasi sungai, ada 3 golongan prajurit. Golongan yang pertama tidak mengambil apapun yang terinjak di sungai karena yakin itu hanyalah batu. Golongan yang kedua mengambil ala kadarnya yang terinjak di sungai tersebut, sekedar mengikuti perintah raja. Dan kemudian yang ketiga mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di sungai tersebut sehingga tasnya penuh dan kepayahan meneruskan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan dan tiba pagi hari, Raja Iskandar Dzulkarnain bertanya kepada pasukannya, "Apa yang kalian dapatkan semalam, wahai pasukanku?" Ketika para prajurit memeriksa tasnya, ternyata isinya adalah intan berlian. Prajurit sangat kaget. Kemudian prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesal sekali. Kenapa tidak mengambil atau tidak mematuhi perintah rajanya? Kemudian prajurit yang mengambil ala kadarnya ada perasaan senang di satu sisi dan bercampur penyesalan di sisi yang lain. Menyesal karena kenapa hanya sekedarnya saja dia mengambil batu berlian tersebut. Dan yang ketiga, prajurit yang mengambil, yang dengan sungguh-sungguh mengambil, merasa sangat bahagia. Karena apa? Dengan susah payahnya yang dibawanya itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yaitu intan berlian. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kontekkan dengan bulan Ramadan ini, dari cerita tersebut kita dapat memiliki 3 pilihan dalam menjalani ibadah bulan Ramadan ini. Yang pertama, melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahan sedikit pun. Puasa tidak, ibadah tidak, dan lain sebagainya. Sehingga di finish nanti, di endingnya nanti, ada penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa tidak melaksanakan kegiatan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Kemudian yang ketiga, melewati Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya. Hanya puasa saja, puasa di pagi hari, tapi berkata bohong tetap dilanjutkan, tapi menggunjing tetap dilakukan, dan lain sebagainya. Dia hanya capek menahan haus dan lapar. Dan tadarus hanya waktu-waktu sekedarnya saja. Sehingga perjalanan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir dilakukan dengan rutinitas ibadah Ramadan hanya sekedarnya saja. Atau kita melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil berkahnya, dengan cara memperbanyak ibadah, dengan cara memperbanyak amalan kebaikannya, sehingga
kita susah payah menjalankan aktivitas Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Ramadan kali ini kita berdoa mudah-mudahan Ramadan yang terbaik, Ramadan yang bisa kita lakukan dengan susah payah, dengan sebaik-baiknya ibadah, dengan sebaik-baiknya rutinitas kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dengan ibadah puasa kita yang endingnya la'alakum tattaqun, bisa menciptakan, bisa membentuk pribadi-pribadi kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah Raja Iskandar Dzulkarnain tadi melihat dan memerintahkan pasukannya untuk mengambil kerikil yang ada di sungai, itu ada manfaatnya, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika kita bersusah payah menjalankan ibadah puasa yang masih Allah berikan kesempatan kepada kita, mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menanti ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sederhana ini yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan tentu milik kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.